Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya dari teman-teman? Sehat-sehat semua? Sehat-sehat. Oke, mantap. Oke, untuk projectnya gimana? Udah berhasil install atau ada kendala? Untuk yang installnya udah Mas, cuma masih agak bingung. Coba kamu lihat lagi kan udah selesai. Bingung yang bagian mana, Mas Salman? Mungkin bisa di-share. Jadi kita diskusi dulu aja, baru nanti lanjut. Saya bakal jelasin terkait model di Laravel. Bentar Mas. Oke, siap. Kalau teman-teman yang lain gimana? Mas Pras, Mas Sulaiman, atau Mas Dimas, sama Mbak Indah mungkin? Mas, untuk link GitHub-nya bisa dikirim ulang nggak, Mas? Oke, sebentar. Link GitHub-nya saya up lagi di grup ya. Oke, terima kasih. Oke, siap Mas Sulaiman. Oke, yang penting Laravelnya udah bisa di running, sama DB-nya udah di ini sih, di import di PHP admin ya. Misal kalau ada apa yang dibingungin bisa didiskusikan sekarang sih. Ya mohon maaf juga, ini jadwalnya di rolling ke hari Senin, jadinya double meet. Oh sorry, sepertinya saya salah mengirim link. Oke, sudah saya perbarui lagi.
Gimana Mas Arman? Mau share screen atau dilanjut materi dulu? Dilanjut dulu aja Mas. Udah bisa. Bisa, oke, siap. Oke, boleh share screen dulu. Apakah udah kelihatan? Sudah. Oke, siap. Oke, jadi kemarin kan kita udah bikin halaman online shop. Jadi selanjutnya yang kita lakukan adalah pindah ke pertemuan kedua. Aku udah bikin branch baru. Teman-teman bisa jalanin ini. Git fetch dulu. Fetch gunanya buat semua branch. Oke, kalau udah kita hit checkout ke pertemuan 2. Bentar. Ini beda branch ya. Ini beda repo atau enggak? Sebenarnya ini beda repo. Jadi nanti teman-teman bisa bisa git fetch dulu terus pindah kayak git checkout ke pertemuan 2. Oke. Sebentar. Kebanyakan repo jadi bingung juga. Iya. Oke, sebentar. Tapi langsung di sini aja. Bentar, tak bikinkan. Teman-teman ngikutinnya dari git fetch origin aja. Bentar. Tak copy projectnya dari sini.
Ini ada beberapa perubahan juga. Oke, sebentar, kita tambahin dulu ke branch. Oke, harusnya udah masuk di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal jalanin ini aja. Git fetch branch terbaru yang ada di sini. Terus teman-teman ntar tinggal check out, git check out pertemuan 2. Oke. Kalau udah di pertemuan 2 nanti muncul kayak gini. Oke, apakah sudah berhasil buat check out? Kalau udah kita run lagi Laravelnya. Oke, ini ada error. Oke, udah berhasil. Nah, di sini yang teman-teman harus lakuin adalah jalanin komen ini. Nanti tak tambahin di readme-nya. Jadi teman-teman jalanin PHP artisan storage link. Itu gunanya buat apa? Jadi gunanya ini buat nanti bikin storage. Jadi di Laravel itu ada konsep storage yang bakal nyimpen seperti halnya gambar, terus apa namanya, aset-aset lain dan sebagainya yang dia nggak ke up ke GitHub. Jadi dia cuman simpan ke lokalnya aja. Gitu. Oke, kita coba cek di database-nya. Ya, setelah itu teman-teman bisa jalanin PHP Artisan di Basic. Jadi dia akan ngejalanin database, terus header. Di bagian database header, dia akan ngejalanin cuma satu fungsi aja, item photo header. Jadi dia bakal masukin foto di sini kayak gitu. Ini ada fotonya, sebentar saya cek dulu kenapa nggak ada fotonya. Nah ini dia nggak nge-link, jadi ini saya hapus dulu. Saya lihat. Karena fungsi dari storage itu dia kayak bikin ini, bikin folder, tapi foldernya itu folder bayangan. Jadi yang asli itu punyanya storage di lokal ini. Terus dari Laravel dia bikin semacam hyperlink.
Jadi berlink semua folder yang ada di dalam storage itu bakal ditambahin ke public. Karena nanti istilahnya dia buat ini, buat apa? Dia bakal bikin untuk tambahin aja di sini storage, tambahin di bagian item foto, storage. Oke, harusnya udah bener sih. Nggak apa, nanti kita sambil cek aja. Oke, jadi kita lanjut ke modelnya. Jadi konsep utama model dari Laravel itu teman-teman bisa cari di sini. Laravel jadi Eloquent ini yang nantinya bakal kita pakai berkali-kali. Jadi kan seperti yang penjelasan di sebelumnya bahwa konsep di Laravel masing-masing tabel itu di apa kayak diinisiasikan sama satu file, yaitu file dengan kelas model. Jadi misal ada tabel item, dia kelasnya kelas item. Nah, nanti dari Laravel itu ketika kita nggak ngedefinisiin nama tabelnya, dia langsung otomatis manggil nama tabel berdasarkan kelasnya ditambahin S. Jadi kayak gitu, misalnya kayak ini, dia kan bilang Eloquent will assume the flag model store record in the flag tabel. Jadi model flag atas nama flag, dia itu nanti yang bakal manggil tabel flag pakai S. Jadi kayak gitu. Nah, ketika teman-teman mau ngubah nama tabelnya, misal nggak mau pakai punya Laravel nih, nggak mau pakai punya Laravel, itu bisa langsung klik ini, tambahin ini aja, protected terus tabel, nama tabel customnya apa. Jadi dia bakal langsung menyesuaikan. Sama halnya kalau primary key. Kalau primary key di Laravel tuh otomatis manggil ID. Tapi kalau teman-teman punya yang lain, itu bisa nambahin atribut primary key kayak gini. Primary key. Jadi yang nambahin di sininya protected tadi tabel. Nah, ini kan tabelnya item. Dia berhubung item, jadi dia udah masih lancar gitu. Misal kita ganti item 2. Nah, dia bakal error. Best tabel or view not found. Ini nama apa? Oh ya, sepertinya ini belum saya jalankan ya. Yang di sini PHP TBSIT, PHP Artisan TBSIT. Oke, udah jalan. Fotonya udah muncul sih. Dia nggak ketemu tabelnya itu apa. Jadi kayak gitu. Kita nambahinnya di sini protected tabel, terus nama custom tabelnya apa. Ini ada 2 contoh gambar yang udah muncul. Oke, lanjut lagi dari sini. Nah, ini di Laravel juga teman-teman bisa nambahin. Jadi misal nambahin di sini protected dan protected. Primary key-nya apa? Jadi ini harus sama atributnya, huruf besar kecilnya kayak yang ada di Laravel. Kalau ini primary key, K-nya gede, jadi kita nggak bisa nulis misal primary key kayak gitu, nggak bisa. Jadi harus disamakan kayak yang ada di dokumentasinya, biar nanti Laravel langsung auto baca. Oke, selain itu kita juga
Kalau di Laravel kan yang waktu kemarin itu ketika migrasi, Laravel bakal bikin 2 kolom. Yang pertama created at dan updated at. Jadi create at itu dia ketika datanya di input itu dia bakal nambahin tanggal. Terus kalau yang updated at ketika datanya di update dia bakal update terus. Jadi fungsinya kayak gitu. Nah ketika kita nggak mau pakai itu, kita tinggal nambahin ini aja, public timestamp false. Jadi nambahin di sini. Beda. Tadi ada yang protected, ada yang public. Jadi itunya juga disamakan. Oke, lanjut lagi. Terus, nah ini misal kalau teman-teman mau custom kolomnya, itu bisa. Jadi misal created at diganti creation date, terus updated at diganti updated date, itu bisa. Nah, Laravel juga bisa database connection itu pakai selain MySQL. Kalau sekarang kan kita pakai MySQL ya. Nah, itu bisa pakai SQLite, terus bisa pakai MongoDB juga. Jadi dari MongoDB pun dia konsepnya juga sama. Jadi dia berbasiskan model. Meskipun kalau di MongoDB kan konsepnya bukan tabel kolom ya, tapi lebih ke collection kalau nyebutnya di MongoDB. Terus kita lanjut di sini. Nah, ini maksudnya gimana? The model default values for attribute. Jadi ketika kita mau insert data, kita kan biasanya pakai fungsi create kan. Kalau mau insert itu kan item terus kolomnya apa gitu kan. Nah, ini otomatis dia ketika nggak didefinisikan di create itu tadi, dia bakal otomatis ngisi jadi false. Gitu. Oke. Nah, terus cara manggilnya gimana? Jadi di sini teman-teman bisa buka di halaman di file index controller. Oke, ini tak tutup dulu biar gak bingung. Oke. Nah, fokus di halaman home. Oke. Ini kita zoom aja. Nah, di sini teman-teman ngoper variabel item. Ngoper variabel item ngambil dari model item. Oke, ngambil dari model item. Terus di sini ada fungsi limit. Jadi limit itu kayak kita ngambil berapa item sih, ngambil berapa data sih yang ada di tabel item. Nah, di sini kita cuma ngambil 8 doang. Selanjutnya, yang terakhir kita pakai fungsi get buat ngambil datanya. Di MySQL beda ya. Bedanya kita di SQL itu kan kayak gini, select all from limit 8 gitu kan. Nah, itu sama kayak gini. Kemudian kita langsung pakai fungsi dari Eloquent-nya. Jadi kayak limit terus get itu adalah beberapa fungsi dari Eloquent. Jadi ketika kita panggil limit, dia bakal nampilin cuma 8 doang di halaman home. Kan ada 8. Oke. Nah, semisal kita nggak mau 8 nih. Kita langsung aja. Bisa. Jadi dia bakal nampil semua itemnya. Nah, kalau mau ngambil semuanya bisa pakai get langsung atau pakai all. Jadi dia
ngambil semuanya. Nah, terus misal kita mau ngambil cuman produk terbaru terus di limit 8 kayak gitu. Caranya gimana? Caranya sebelum kita ambil 8, kita dulu order by. Oke. Ini apa? Misal kalau yang terbaru berarti kan grade add-nya yang terbaru ya, berhubung di sini sama semua grade add-nya, kita anggap aja by nama aja. By nama, ini ascending. Jadi ascending itu A sampai Z. Nah, dia bakal ascending B dulu, baru lanjut C. Nah, kalau dibalik kayak gimana? Kalau dibalik, itu ya kita coba aja. Kalau dibalik ini kan sama aja. Karena limit pasti dijalankan sebelum ini. Paling dulu baru order by. Sama. Jadi ketika nanti ada beberapa query yang posisinya itu harus mirip kayak SQL. Jadi kita nggak bisa bolak-balik, ketika kita bolak-balik hasilnya bakal beda. Jadi kayak gitu. Oke, dari sini, dari fungsi ini, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya lanjut? Oke, sepertinya udah jelas ya. Oke, jadi kita lanjut dokumentasi Laravel-nya. Ini sama. Nah, ini building query. Jadi kalau all-nya all gitu. Tapi ketika bayar apa, terus mau ngambil berapa, where apa, itu kita pakai fungsi get. Oke, jadi kita mau misal ngambil yang price-nya kurang dari 100.000 gitu ya, buat ditampilin di halaman home. Biar apa? Biar banyak yang beli. Ya, kalau mau ngoding rapi, tips ngoding Laravel, itu teman-teman jangan gini. Jadiin sebaris. Tapi komen itu teman-teman aja biar lebih rapi kayak gitu. Sini misal kita mau nyari yang harganya kurang dari 100.000 ya, harga berarti price kurang dari kemungkinan 100.000. Oke. Jadi dia bakal nampil yang harga-harganya kurang dari 100.000. Nah, enaknya di Laravel, dia itu ada konsep ini, ada konsep Eloquent, yang itu nanti bakal bikin apa? Bikin kita ngodingnya bisa lebih cepat, dan kita nggak perlu apa? Ya sebenarnya kita perlu tahu juga konsep dasar dari command ini, yaitu SQL manualnya, sehingga kita juga bisa tahu nanti fungsi-fungsi yang mau dipakai itu apa aja. Misal kayak ini, where price kurang dari 100.000, terus di order by name, dan di limit 8, baru kita ambil. Jadi kayak gitu. Dan ini ini harus sih, tapi best practice itu kayak ini. Ketika nanti teman-teman ini ya, itu bikin nggak enak aja buat dibaca. Nah, tapi kalau misal ada cuma satu komen, item all, ya kan?
Ini perlu tetap jadiin satu baris, nggak perlu di enter. Oke, ada pertanyaan nggak dari sini? Oke, belum ada ya. Oke. Nah, ini juga ada fungsi fresh. Jadi fungsi fresh ini dia mungkin bakal apa? Bakal nge-reload lagi kayak data yang mau diambil dari database. Oke, ini ada konsep collection, nanti aja. Terus kita lanjut ke konsep selanjutnya. Nah, di Laravel itu juga bisa yang namanya subquery. Jadi misal teman-teman mau ngambil, ini kan item ya, item, nah masing-masing item itu kan punya foto kan, masing-masing item, satu item bisa punya banyak foto. Nah itu teman-teman bisa pakai subquery, atau teman-teman bisa pakai yang namanya relationship. Oke, jadi di Laravel itu ada yang namanya relationship. Nah, cara ngedefinisiin relationship itu gimana? Cara ngedefinisiin relationship. Oke, itu bebas. Itu bebas. Jadi public function bebas. Oke, misal teman-teman mau definisin foto. Nah, foto ini relasinya itu apa? Jadi kan relasinya tadi satu item bisa punya lebih dari satu foto. Jadinya di sini kita pakai yang namanya as many. Jadi teman-teman tinggal ini aja ngetik as many item foto, terus titik-titik class, classnya item foto. Nah, terus di sini itu apa? Jadi di sini kalau kita lihat di dokumentasinya as many, oh bukan di sini. Langsung ke relasi di bagian relationship. Nah ini konsep yang perlu teman-teman tahu dan juga bakal bermanfaat banget ke depannya. Kita langsung skip. Nah di sini has many, terus nama kelasnya apa yang mau kita hubungkan. Terus ini foreign key sama local key. Jadi di sini foreign key-nya apa? Jadi foreign key itu yang ada di item foto. Jadi item foto yang menghubungin ke tabel item itu apa? Di sini kan ada ID item. Oke, ada ID item, dan di kelas item atau di tabel item itu dihubungkan sama ID. Jadi dia bakal menghubunginya kayak gitu. Nah fungsinya buat apa? Kita coba ya. Oh ini kita cari dulu dari JSON input. Ya, kalau mau ngedebug bisa pakai ini JSON encode langsung item ini, atau langsung data ya, datanya kita debug. Nah, ini kan cuman ada item ya, tapi di sini kita ingin nambahin satu field. Di sini kan ini field, jadi fieldnya itu namanya photos. Jadi fieldnya namanya photos, yang mana isinya adalah foto-foto yang sama atau punyanya satu data ini. Itu caranya gimana? Sini kita langsung panggil aja. Kita langsung panggil with, sini apa? Refresh. Nah,
dia bakal muncul field baru namanya photos. Oke, berhubung ini kita where-nya kita hapus. Ketika dia nggak ada fotonya, dia bakal berisi array kosong. Tapi ketika dia ada fotonya di tabel ini, di tabel item foto, ini kan yang ada itu ID 1 sama 2 ya. ID 1 itu baju batik Pekalongan pria. Nah, baju batik Pekalongan pria di sini makanya dia ada foto. Jadi dia langsung otomatis ada field namanya photos. Jadi teman-teman biasanya kalau manual gitu kan join ya, pakai join. Join. Nah, biasanya pakai gini. Join photos terus item ID sama dengan photos dot item ID. Ya kan sebelumnya kan kayak gitu. Kalau pakai SQL biasa. Tapi di sini teman-teman bisa langsung otomatis tinggal manggil definisiin relationship-nya apa, nama relationship-nya, misal photos, terus relasinya dia itu apa. Jadi relasinya adalah satu item punya banyak foto. Berarti di sini kita pakai has many. Oke, has many. Makanya dia langsung nge-return array. Jadi dia ada banyak data. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada. Nah, lalu di bagian fotonya, ini boleh ada, boleh enggak, tapi lebih baik ada. Jadi ketika nanti teman-teman udah, misal ini manggil as many, nah di bagian item foto, itu teman-teman tambahin dia relasi kemana tabel item foto ini. Jadi dia, misal ini item, ya kan, terus kita pakai fungsi belongs to. Jadi dia kayak, ini tuh relasinya ke ini, ke item, ke bagian item. Kayak gitu. Kalau di penjelasan, ini kayak apa ya, kayak inverse-nya dari one to many. Jadi dia biar tahu kalau misal foto ini itu dia punyanya item ini, foto A punyanya item A, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut aja. Oke, kalau udah, selain itu di sini juga ada di masing-masing foto kan ada ID kategori. Di masing-masing item itu kan ada ID kategori. Nah, relasinya di masing-masing item dia punya satu kategori. Berarti kan one on one kan, bukan one to many. Jadi ketika one on one, di sini teman-teman cari aja one to one. Kita teman-teman pakai one to one, teman-teman bisa pakai has one, atau bisa juga pakai belongs to. Jadi item ini satu baris ini dia berkorelasi ke ID kategori yang 4. ID kategori 4 itu bisa as one atau bisa belongs to. Tapi ini lebih ke belongs to sih, karena kan item itu relasinya atau kategorinya itu 4. Tapi ketika kayak ini yang dicontoh, user itu punya satu nomor telepon, jadi kan beda ya. Item dia berkorelasi ke ID kategori 4,
tapi user itu punya satu nomor telepon, jadi kayak gitu. Nah, ini cara manggilnya kayak gimana? Manggilnya juga sama, bisa pakai with juga. Dia bakalan nambahin satu field baru, namanya kategori. Yang sebelumnya di sini ada ID kategori, sini ada detail kategorinya. Jadi ketika nanti kita panggil, itu kita langsung tinggal ini aja. Tinggal kalau mau dapetin kategorinya, tinggal item, terus kategori, terus name. Ini cara manggilnya kayak gitu. Jadi item kan ini item, terus kategori, terus name. Jadi kita manggilnya lebih cepat. Nah, apakah kita harus selalu pakai with buat manggil relasinya? Apakah nggak bisa auto? Bisa. Jadi ketika teman-teman pakai Blade, dia langsung auto pakai relation dari modelnya. Tapi ketika kalau itu teman-teman mau pakai di controllernya, ya kan, di controllernya baru teman-teman pakai with tadi. Tapi ketika di view-nya bisa langsung panggil aja. Misalkan ini, ya kan, mana ya? Misal kita menampilkan kategori di bawah harga, di bawah harga. Kategori ini item kategori. Jadi dia itu kayak manggil ini ya, manggil apa? Di sini kita for dulu kan, for items, terus item, terus manggil relation-nya. Setelah itu manggil nama kolom yang ada di relation tersebut. Nah, ini kayak gini. Kategori ini batik wanita, terus ini batik pria. Oke. Jadi kita nggak harus manggil kayak tadi, manggil with terus kategorinya apa enggak kalau di Blade. Tapi kita langsung otomatis. Nah, ketika teman-teman pakai itu dimanfaatin di controllernya, baru pakai fungsi atau metode Blade tadi buat manggil. Oke. Dari sini ada pertanyaan atau belum? Oke, kalau belum tak lanjut. Nah, lalu di Laravel, aku lupa namanya apa. Atribut kayaknya. Atribut. Jadi kita itu kayak bikin apa ya? Bikin semacam atribut bayangan. Oke, jadi kita bikin semacam atribut bayangan. Kan gini, kita kan di sini ada foto kan, ada foto. Nah, fotonya itu misal item 1. Item 1 fotonya kan ada 2. Oke, ada 2. Nah, kita itu pengen ngambil foto yang pertama itu buat jadi covernya. Nah, mungkin cara
cara teman-teman kalau yang udah pakai dan belum tahu fungsi ini, teman-teman bakal ngelakuin kayak gini. Dulu juga pernah tak lakuin juga. Jadi kita for manual, terus ada fotos, terus foto manual. Sini kita bikin PHP gitu, PHP indeksnya berapa, sama cari 0. Ini indeks plus sama dengan 1. Nanti ketika indeksnya ini langsung kita stop aja. For each sebenarnya perlu stop for each Laravel. Kita bisa langsung pakai fungsi break. Misal kita mau ngambil gambar ya, gambar foto yang pertama. Misal kita mau ngambil gambar foto yang pertama. Di sini kan foto itu kolomnya apa? Ambil foto yang pertama. Unexpected break. Ya nggak perlu PHP. Kita pakai cara manual. Oke, kok nggak nampil. Nah, kita kalau misal sebelum tahu cara pakai atribut atau atribut bayangan, aku lupa nama di Laravelnya itu apa. Nah, kita coba cari. Nah, misal kita nggak pakai atribut sendiri, jadinya kita harus nge-for dari masing-masing relasi tadi, baru di for. Nah, ada cara yang lebih simpel. Yaitu kita bikin yang namanya atribut. Di sini atribut. Nah, aturan di Laravel itu atributnya gini, get ini bebas. Terus tambahin akhirnya atribut. Nah, di sini itu harus huruf gede. Jadi huruf gede detail URL. Nah, kenapa? Jadi nanti kita ini manggilnya kayak gini. Manggilnya jadi detail URL. Terus yang ini manggilnya jadi cover URL. Jadi otomatis kayak di transform dari Laravelnya. Nah, misal di detail URL. Di detail URL itu kan kita kadang nulis ini ya. Nulisnya itu langsung di sininya. Routingnya kita langsung pakai root kayak gini. Itu juga bisa. Cuman kan terlalu banyak gitu. Terlalu banyak dan berulang ketika kita pakai di halaman-halaman yang lain. Itu kita bisa akalin atribut. Jadi pakai atribut kita langsung tinggal nulis root, manggil nama rootnya apa. Di sini kan kalau lihat root itu di web kayak yang kemarin. Jadi shop titik detail, shop titik detail. Terus masing-masing atributnya itu apa. Jadi di sini kita tinggal langsung manggil aja. Jadi konsepnya dari model. Nah, model ini kan kayak dia satu tabel, itu satu model. Dan kolom-kolom yang ada di model, itu dia jadi atribut. Itu jadi properti di kelasnya. Jadi di sini kita langsung manggil ini aja, this, terus ID, terus this, terus slug. Jadi kita manggil ID-nya, sama manggil slug-nya. Misal, kalau item yang pertama, dia langsung otomatis
ini ya. Dia langsung otomatis manggil ini. Oke. Link address. Nah, dia langsung otomatis manggil ini. Ini BCL-nya apa? BCL. Terus that file. ID-nya kan 9. 7 batik 1000 wanita. Misalkan kayak gini. Dia outputnya nanti bakal nge-return kayak gini. Jadi returnnya itu string. Okay, make sense dari konsepnya atribut. Nah, sama juga halnya di cover URL. Nah, di cover URL itu kan kita mau ngambil foto. Nah, di sini kan di item punya banyak foto kan. Satu item one to many, satu item punya lebih dari satu foto. Jadi yang kita lakuin adalah kita tinggal panggil this, terus manggil relasinya apa? Relasinya kan foto kayak tadi. Terus kita langsung manggil fungsi first. Jadi first itu kita manggil yang pertama lah, data pertama. Data pertama. Atau kita juga bisa itu sama kayak ini. Order. Limit 1 terus kita get. Nah, jadi kita bisa manggil fungsi eloquent yang ada di sini itu di dalam model juga. Jadi istilahnya dia bisa bisa langsung korelasi gitu dalam model, terus fungsi-fungsi yang dipakai dan lain sebagainya. Itu sama aja kayak yang tadi. Dia ngambil salah satu. Kalau ada datanya, dia nge-return foto URL. Nah, di sini kan nggak ada foto di URL ya. Jadi dia kita coba ke item foto. Nah, di foto URL di item foto itu juga ada atribut foto URL yang isinya dia itu kesimpan ke folder apa. Jadi di sini kan kesimpan di folder storage. Terus dia manggil this src. Jadi ini this src. Jadi dia tinggal manggil apa istilahnya atribut yang ada di item foto. Dan ketika nggak ketemu, dia nge-return gambar default. Gambar defaultnya itu ada di image. Jadi ada di folder image. Oke, produk default. Nah, dia akan nge-return gambar ini. Nah, itu kan lebih simpel ya daripada kita harus kita harus misal nulis ini berulang kali, misal di di sini, terus nanti di halaman list produk itu ada, di halaman detail produk itu ada, kan itu bikin istilahnya kayak kodenya terlalu banyak. Jadi kita bisa simplify pakai yang namanya atribut. Nah, jadinya dia akan tampil ngambil gambar yang pertama. Itu batik Madura. Oke. Di konsep atribut ini ada yang mau teman-teman tanyain? Atau masih bingung? Oke, sepertinya udah paham ya konsepnya. Terus ini juga ada less edit. Jadi less edit nanti di sini. Jadi ketika teman-teman lihat detail itemnya. Oke, for humans on string.
Oke, ini kita pakai fase-nya karbon aja. Ini di Laravel itu ada yang namanya karbon. Jadi karbon parse, nah baru disformat. Jadi kita bisa tahu produk ini terakhir diupdate itu kapan. Dan ini terakhir diupdate 1 minggu yang lalu. Jadi fungsinya karbon buat itu. Kalau mau dibahasa Indonesiain, aku lupa. Kita panggil format localize. Kita panggil di sini juga bisa sih. Local ID. Terakhir diupdate 1 minggu yang lalu. Jadi kita nggak perlu bikin ini, nggak perlu kayak apa istilahnya, kayak menghitung berapa sih ini tanggal update-nya. Itu nggak perlu. Misalnya ini kita update lagi ya, bukanlah bagus. Oke, ini kita update juga tanggal sekarang. Oh, ini yang Madura ya. Kita cari yang Pekalongan. Oke. Nah, terakhir diupdate 1 jam dari sekarang. Jadi dia menyesuaikan dari yang ada di update ini. Oke, terus kita lanjut ke halaman shop. Nah, jadi di halaman shop ini, di sini kan ada beberapa catatan. Jadi yang kategori, oke. Nah, yang kategori ini kan kasusnya berbeda. Kalau tadi yang item sama item foto, dia kan beda tabel ya. Satu item punya beberapa foto. Nah, kalau ini satu kategori atau parent kategori itu punya subkategori. Nah, ini parent kategorinya. Parent kategorinya ada pria, wanita, dan anak. Dan subkategorinya ya yang ada ID parent ini. Nah, ini studi kasusnya adalah dalam satu tabel. Nah, itu caranya gimana? Nah, caranya tinggal buka aja kategori tabelnya. Nah, caranya pun sama. Oke, jadi kita tinggal panggil aja hasMany, terus kategori class, tinggal nambahin ID parent. Jadi nambahin foreign key-nya apa? Yaitu ID parent. Oke, sebentar.
kita lanjut lagi. Jadi meskipun dia tabelnya itu sama, dari tabelnya itu dalam satu tabel, dia juga bisa pakai relasi. Jadi misalkan fashion pria ini kan ID-nya 1, terus di sini ID barangnya 1 itu ada batik pria, celana jeans sama seragam. Jadi dia di sini bakal tampil childnya yaitu yang tadi yang punya relasi ke barnya. Sama halnya kayak ini, kayak yang celana wanita. Jadi dia bakal tampil juga di sini. Nah, misal kalau fashion anak gimana? Misal ini jeans, di ID barnya 3 ya. Dia langsung otomatis pindah di sini, pindah ke parent fashion anak. Jadi kayak gitu. Terkait kasus yang sama, tapi di dalam satu tabel. Oke. Nah, ini kita skip dulu. Oke. Nah, di sini ini kan kita ambil kategorinya. Jadi caranya adalah kita panggil kategori dulu, kategori parentnya, baru kita pakai with childnya. Boleh pakai with, boleh enggak. Oke. Setelah itu kita panggil yang namanya item. Jadi di Laravel, kalau teman-teman mau bikin pagination atau mau bikin paginasi kayak gini 1, 2, itu di Laravel udah ada fungsinya. Itu teman-teman tinggal panggil aja namanya paginate. Jadi dia misal manggil semua item, terus teman-teman mau bagi berapa item di masing-masingnya. Misal di sini ada 6, 3 gitu ya. Per halaman ada 3 item di sini. Nah, di sini kan itemnya itu ada 12. Kalau 3 berarti ada 4 halaman. Jadi dia langsung otomatis membagi. Jadi otomatis membagi. Kita buka dokumentasinya aja. Pagination. Ketika teman-teman panggil fungsi paginate, dia akan ngembaliin semacam result itu kayak gini. Oke, jadi misal totalnya ada 50 item, terus per halaman itu cuma tampil 15. Halaman sekarang tuh 1. Terus halaman yang terakhir berarti ada 4, kan ada 15. Nah, halaman yang sekarang itu item 1 sampai item 15. Sama kayak ini. Item 1 sampai 3 dari ini total semua resultnya. Jadi di sini ini bukan item semua. Jadi di sini ada fungsinya. Oke, total. Nah, ini total. Ini ada 11. Ini ada 12 ya. Ya, karena mulai dari 1 ya. Oke, jadi dia bakal nampilin ini kan 1 sampai 3. Terus berarti ini lanjut 4 sampai 6. Lanjut lagi. Ini 7 sampai 9. Lanjut lagi. Ini berarti 10 sampai 11. Kayaknya ada satu item yang kita nggak munculin. Nah, kalau di cara yang manual itu kan agak tricky juga. Teman-teman kan kalau misal pagination itu harus pagination to tabel items.
teman-teman kalau pakai pagination itu kan teman-teman harus bikin ini dulu, bikin limitnya, terus offset kayak mau skip berapa, terus ini mau dikali berapa kalau halamannya beda, kan caranya kayak gitu kan. Kalau pakai di Laravel itu dia langsung otomatis ketika teman-teman panggil fungsi paginate, dia langsung otomatis bagi beberapa item itu ke dalam beberapa halaman. Nah, cara panggil ininya kayak gimana? Cara manggil pagination-nya, teman-teman tinggal langsung manggil gini aja. Manggil. Jadi dia langsung otomatis bikin pagination. Ini pagination bawaan dari Laravel. Dia pakai Bootstrap, jadi dia agak kacau gitu ya. Jadi di sini kita bikin custom, bikin di tampilan pagination, terus filenya namanya default. Nah, jadi kita nambahin beberapa class. Oke, kita nambahin beberapa class dan dia bikin pagination-nya di situ. Dan dia resultnya kayak gini. Yang bagi itemnya kayak gimana? Kita cuman tinggal panggil gini aja, sama kayak biasa. Jadi kita for biasa, jadi dari Laravel sendiri yang bakal ngebagi. Jadi di items ini di halaman 1 dia ada apa aja sih? Ada 3 item doang. Terus di halaman 2 dia ada apa aja sih? Nah, dia ada item itu doang sebenarnya. Oke, sorry. Tak lanjut lagi. Jadi kalau di Laravel dia otomatis pakai atribut get. Jadi page misal nggak ada. Jadi dia nggak tampil apa-apa kayak gitu. Misal page 1 sorry. Dia langsung otomatis nampilin item 1 sampai 3. Karena di sini kita ngebaginya 3. Oke, jadi kayak gitu. Misal kita ngebaginya ada 6, ini cuma ada 2 halaman aja. Oke. Apakah dari sini konsep pagination ada yang ditanyakan dari teman-teman? Oke, sepertinya kalau mau tanya nggak apa-apa, langsung tanya aja. Oke. Nah, terus di sini itu kan ada kita mau sorting by apa? Soal ini defaultnya by name A sampai Z. Oke, by name Z sampai A, terus harganya dari tinggi ke rendah sampai rendah ke tinggi, kayak gitu. Jadi ketika ini kita ganti, kita ganti, dia langsung otomatis ngeganti ininya, ganti urutannya. Oke, jadi kan ini price low, jadi dia nge-sorting dari harganya yang termurah terlebih dahulu. Nah, itu caranya gimana? Jadi di sini kan ketambahan atribut get sorting itu dari indeksnya ini, dari fungsi ini. Jadi ketika kita ngeganti
select option-nya, dia langsung otomatis manggil fungsi refresh URL. Oke, jadi dia ganti refresh URL. Kalau nggak ada get-nya, dia cuma sorting biasa. Tapi kalau ada, dia nambahin dan sorting. Di controllernya kita caranya gimana? Jadi kita cek kalau dia punya atribut sorting, terus isi sortingnya misal di sini price low, jadi dirutkan dari harga terendah. Nah di sini kita tambahin aja atribut sorting price, terus buy apa? Buy yang terendah dulu, itu pakai ASC, terus yang tertinggi descending. Dan ini kita tambahin fungsi order by. Kan sebelumnya kita langsung pakai kayak gini ya, langsung pakai kategori, terus where apa, terus order by apa. Nah jadi kalau di Laravel tuh bisa disimpan di variabel terlebih dahulu, terus nanti variabelnya yang manggil fungsi selanjutnya, jadi fungsi order by. Jadi kayak apa ya, dipecah gitu, itu bisa. Oke, dari sini apakah dari teman-teman ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, sepertinya nggak ada, jadi saya lanjut aja. Nah, terus di detailnya, oke, ini salah detailnya, masih belum diupdate. Jadi detailnya, misalnya ini kita klik. Nah, di sini kan detailnya itu by ID dan juga by slug name-nya. Jadi ini kita ganti, dia bakal nampilin 404. Ketika nggak ada produknya, dia nampilin halaman 404 not found. Ada, dia bakal ngembaliin atau nampilin detail dari tokonya. Nah, di sini kita pakai fungsi force. Karena kenapa? Biar return-nya bukan array, fungsi force. Return-nya dia langsung objek. Oke, jadi kayak gitu, dia dapetinnya by ID dan juga by slug. Nah, sisanya kalau kategori terus terakhir update, kita langsung manggil yang namanya ini, yang atribut yang udah kita buat tadi. Jadi misalnya ada foto, terus ada price. Nah, ini ada kategori, dan manggil name-nya, terus slash edit, dan seterusnya. Nah, teman-teman nanti bisa juga nambahin buat startnya. Jadi ratingnya. Nah, cara ngambil ratingnya gimana? Nah, satu item itu kan punya banyak rating kan. Rating itu didapat dari dapat dari review. Jadi kita kita grup dulu. Kita grup by item yang sama, terus ratingnya kita average. Jadi kita sum sama dibagi banyaknya ratingnya itu berapa. Nah, dia nanti bakal ngembaliin bintangnya. Jadi apakah cuma 1 ataupun 2 dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, ini bisa diakalin pakai atribut itu tadi. Jadi teman-teman bisa nyoba sendiri nanti. Nah, mungkin itu aja terkait pembahasan kita hari ini. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan terkait konsep model yang udah saya jelaskan tadi? Model, terus relationship, dan juga atribut. Ini saya post dulu. Kalau yang masih bingung, beberapa pertanyaan aja.
Oh ya, di sini untuk yang shop tadi kan kategori belum masuk ya, belum bisa diklik. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan. Modelnya mirip kayak yang ini tadi, mirip kayak yang price. Oke, jadi kalau nggak ada ininya, nggak ada getnya, dia langsung otomatis nambah targetnya. Jadi dia disorting by apa, terus baru kalau kategorinya diklik, dia nambahin juga di atas. Jadi tinggal nambahin misal kategori ID-nya apa, satu. Jadi dia satu itu fashion pria, atau tiga berarti pria, dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Gimana? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya tutup? Oke, saya tunggu sampai 10.45 aja. Mungkin ada pertanyaan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, tuh kita bakal ngebahas terkait terkait autentikasi dan juga CRUD mulai proses add to cart. Jadi nambah produk ke keranjang, terus lihat keranjangnya, misal nambah kuantitinya, misal ini nambah 1, terus di sini berubah, misal harganya 10.000, di sini jadi 20.000 dan seterusnya sampai ke proses checkout. Oke, jadi ke proses checkout itu kita nanti bakal masukin ini data ke transaction dan juga ke transaction item. Jadi kita pisah antara data transaksi. Jadi di data transaksi kita cuma nyimpen ininya aja, tapi di transaction item itu kita nyimpen detail itemnya. Jadi satu transaksi itu kan punya banyak item yang dibeli. Nah, itu kita bisa. Makanya kita pakai one to many. Jadi kayak gitu. Nah, itu akan kita bahas lebih dalam. Di Laravel sendiri itu jadi kita untuk card-nya itu ada. Jadi dari komunitas Laravel itu udah, dan kita nggak pakai apa-apa. Misal biasanya kan kalau card ini kan kita mainan cookie ya, atau kalau enggak mainan ini local storage, mainan cookie atau mainan local storage buat nyimpen ID item yang kita beli. Nah, itu juga ada. Tapi di sini kita langsung pakai fungsi dari Laravelnya. Jadi itu lebih simple gitu daripada kita bikin cara manual dari jQuery-nya. Nah, itu akan kita bahas di next meet. Teman-teman jangan lupa buat join juga untuk next meet-nya. Oke. Misalkan kalau nggak ada pertanyaan, ntar bisa ditanyain di grup aja ya, kalau nemu kesulitan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya buat hadir dan mengikuti acara sampai selesai. Mungkin itu aja. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas sudah